oleh ilmu batik ciprat ini aku iso nggawe dhewe batik Moblin matur suwun. Oke, terima kasih. Hari ini kita di Karangpatihan, Balong, di mana ini adalah sebuah desa yang sangat istimewa, desa yang banyak sekali dikenal oleh rekan-rekan pemerintah maupun kalangan-kalangan akademisi dengan kekhasannya dengan sebutan kampung dengan kampung disabilitas. Nah, hari ini ACES sedang melaksanakan sebuah kegiatan yang berbasis aktivitas yang menyenangkan, menggandeng teman-teman volunteer, karena kita ingin melihat komunikasi, baik komunikasi dari pihak pemerintahan, pihak anak muda, volunteer, kemudian teman-teman disabilitas itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membuat motif batik yang nantinya akan menjadi salah satu produk yang sudah biasa di launching oleh teman-teman dari Karangpatihan, tapi dengan sentuhan alam, dengan pendekatan yang sederhana, dengan aktivitas yang menyenangkan. Oleh karena itu, hari inilah kita melaksanakan kegiatan itu. Ya, pertama adalah kita akan mengerti bagaimana komunikasi dari volunteer, kemudian dari pihak teman-teman disabilitas, dan dari pemerintahan desa, bagaimana kerjasama itu bisa terjadi. Di sini kita akan mengukur yang namanya resiliensi sosial. Bagaimana itu terjadi interaksinya, bagaimana kita akan melihat itu. Yang kemudian yang kedua, kita libatkan aktivitas yang menyenangkan, jadi playful and frugal activities, dengan pendekatan yang sederhana, menggunakan bahan-bahan dari alam, menggunakan dedaunan yang ada di sekitar kita, menjadi sebuah motif batik yang nantinya bisa menjadi salah satu referensi produk-produk yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin melihat komunikasi antara volunteer dengan teman-teman disabilitas. Bagaimana sih cara mereka ngomongnya, kemudian bagaimana cara mereka berinteraksi dengan pendekatan-pendekatan yang menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Saya Juliana, saya Ketua Rumah Harapan Mulia Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Saya sangat bersyukur jadi adanya program ini, jadi bisa untuk pengembangan kegiatan yang ada di Rumah Harapan Mulia. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan apa yang telah kita lakukan bersama dengan teman-teman ACES Indonesia itu bisa dikenal di negara Indonesia, tidak cuma itu tapi di mancanegara juga. Perkenalkan, nama saya Umi Fadilah dari Gontor, Melarak, Ponorogo. Untuk ekoprint belum bisa dikatakan batik ya, karena kalau batik itu mengandung malam panas, biasanya yang dicanting itu. Kalau ekoprint itu termasuk untuk pewarnaan pada kain, motifnya khasnya itu pakai daun, bisa diambil dari sekitar kita, juga ramah lingkungan. Keunggulannya yang pertama yaitu tadi ramah lingkungan, motifnya bisa alami, pewarnanya juga pewarna alam itu. Jadi tidak misalnya kalau tidak pakai bahan kimia. Untuk proses pembuatan itu untuk satu kain karena ada prosesnya yang sebelumnya yang lama. Kalau prosesnya untuk penataan daun sampai selesai itu lebih cepat. Ya, kalau yang lama itu karena ada mordan itu sekitar 2 hari biasanya itu. Karena kalau nggak dimordan nanti bekasnya atau jejaknya daun tidak begitu kelihatan. Responnya sangat bagus. Saya juga senang sekali bisa bergabung, bisa bangga. Ibu-ibu yang seumuran beliau masih mau belajar. Juga apalagi gimana ya, yang masih ada kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus gitu. Kadang-kadang yang kita mengarahkannya juga meskipun agak sulit tapi masih bisa menerima. Kesannya itu tadi bagus, antusias juga, semangatnya juga bagus. Saya senang bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan untuk kedepannya tetap berlanjut. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sarmi, saya pendamping tunagrahita. Mengenai program ini sebenarnya bagus. Sebenarnya membuat motivasi untuk teman-teman tunagrahita juga.
Terus harapan kami untuk kedepannya untuk membimbing lebih banyak lagi, untuk mendatangkan program-program yang lebih lanjut lagi untuk teman-teman kita tunagrahita dan memberi bimbingan yang lebih banyak lagi. Prosesnya itu yang agak kami kesulitan adalah untuk membuat itu bahan-bahan seperti itu, kami juga kesulitan untuk membelinya. Perkenalkan, nama saya Dion. Di sini saya sebagai volunteer Rumah Harapan. Kesulitan selama proses produksi ini tadi, mungkin karena ini baru pertama kali, kita belum tahu apa saja yang perlu disiapkan. Jadi ada beberapa bahan yang belum komplit, belum tersedia. Untuk kesannya ini suatu hal yang menarik buat kita, suatu hal yang baru. Apalagi kedepannya mungkin bisa kita aplikasikan dengan batik ciprat. Jadi punya warna tersendiri dan terbilang cukup mudah kan kalau ecoprint itu. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin. Nama saya Trisitawati. Nama saya Efrida Arfiani. Kesulitan dari kita itu cara pemilihan daunnya, itu menghasilkan warna apa, sama kesulitan menggulung. Soalnya kan tunagrahita itu kalau soal menggulung kan agak susah kalau nggak didampingin. Kesannya ini pelatihan yang menarik, pelatihan yang baru buat kita. Jadi kegiatan ini sangat menambah ilmu tentang pembatik itu sendiri. Harapannya kita bisa membuat ecoprint dengan mandiri tanpa dampingan. Terus mau buat jilbab, kita mau rencana kalau bisa kita mau buat jilbab dari ecoprint. Jadi jilbab terus kita buat batiknya di ecoprint sama gelas mok gelas, ya kan? Ya, jadi produk-produknya nggak hanya kain batik buat baju aja, jadi ada merchandise yang lain.